Oke, ini bener-bener gila banget Rexus sekarang ya. Ngejawab keinginan kalian yang pengen keyboard mechanical keren tapi nggak suka ikutan group buy atau beli barang ya di luar negeri. Ini Daxa M84X Ultimate ini bener-bener keyboard pertama dari brand lokal yang niatnya tuh sampai segini parahnya cuy. Wah, ini sejauh observasi gue ya sekali lagi ya. Ketika yang lain itu keluarin case smoky-smokinya ya, ini dihajar langsung sama bentukan keyboard seperti ini. Tapi kita perlu kembali sadar ya, ini nggak datang dengan harga yang murah. Harga yang kalian perlu tahu itu ya sebenarnya bakal bongkar tabungan lu kalau biasa cari yang budget terus. Ini saat launching itu di harga lah 1,8 jutaan ya, hampir 1,9, tapi nggak nyampe. Ini nggak murah memang, tapi ini great deal banget buat lu yang pengen keyboard yang nggak biasa aja. Dan juga dalamannya pun udah sebaik itu juga. Ya menurut kalian gimana lah? Masih mahal nggak sih buat keyboard seperti ini? Ya kalau gua rasa sih ya, kalau lo pengen keyboard dan kebetulan ada duitnya, mending langsung beli aja daripada si ini keyboard habis gitu ya, nggak kebagian ya kan ya. Sekali lagi Daxa M84X Ultimate ini tuh udah di luar dari ekspektasi gue, itu udah cukup jauh banget. Yang awalnya gue cuma di teaser sama tim Rexus bakal ada lagi nih M84 yang exploded dan stop di situ aja tuh ngomongannya. Jadi ya udah sebenarnya awalnya sampai pas datang ke kantor sini ya, ini sih nggak cuma exploded aja cuy, lebih dari itu. Kayak dari pilihan warna lu bisa dapat yang fresh ya, kombinasi antara mint putih kayak begini, atau lu bisa yang lebih kalem kayak abu-abu putihnya. Tapi kayak yang lu lihat aja, ini mint putih itu beda banget dari mintnya Rexus sebelumnya ada. Clear case warna mint dan paduan keycapsnya ini fresh banget. Gak tahu kalau lu masih bilang ini boring ya, tapi buat branded keyboard plus lokalan punya, ini fresh banget cuy desainnya. Cuma memang case-nya ini sih yang bikin lu nggak habis pikir Rexus bisa bawa ke sini dan dijual ke kalian semua. Ya kita bahas dari case kalian ya. Ini bening ya, otomatis pasti masih plastik punya. Tapi kualitasnya tuh nggak jelek. Finishnya pun juga rapi banget. Detail-detail kecilnya gue juga suka. Kayak fit rubbernya dibuat senada pula sama case-nya. Sama ini ada satu rubber fitnya, bisa dicopot magnetnya buat taruh dongle keyboardnya cuy. Ini mind blowing banget ya. Ini base design punya lah. Gue sampai nyariin kemana tuh dongle-nya pas baru unboxing si keyboardnya. Mounting keyboardnya juga udah gasket ya, jadi nggak ada nih screw pada bagiannya si case-nya juga. Tapi kalau lu mau buka sangat disarankan perlu tools yang bener, jangan asal buka atau nanti kalian bakal nyesel nantinya. Oke. Selanjutnya di bagian case-nya pun juga ada slot buat USB sisi kiri keyboardnya, terus ada switch-nya juga buat ganti layout Windows ke Mac sama buat ke mode koneksi si keyboardnya. Kalau untuk fit riser, sebenarnya gua ada komentar sedikit, yaitu untuk kaki kecilnya ini cukup ringkih. Ringkih itu bukan cepat rusak, kayak geser dikit di atas deskmat itu ya bakalan auto nutup gitu, kayak kedorong dikit ya nutup. Jadi kalau mau pakai yang gedenya aja sih itu udah lebih tegas ya untuk feel-nya. Tapi stop dulu nih, gue tahu lu pasti salvo ke bagian dalam case-nya ini. Tapi ya udahlah, itu wajar banget soalnya ini nggak kayak Daxa biasanya ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu soal keycaps-nya yang modelan dice-up. Cuma menurut gue ini punya kualitas yang sedikit nanggung karena ketebalan keycaps-nya ini ya masih bisa ditembus sama LED-nya ya. Jadi gue agak gregetan aja dan sampai kepengen gitu cari keycaps lainnya, cuma ya gue tahan, jangan nafsuan dulu gitu ya, review dulu gitu ya. Anyway, karena dia udah pakai profile cherry ya dengan style layout 84 keys exploded punya, jadi kalian masih bisa cari keycaps yang sejenisnya. Serta karena nih udah full shot facing semua, jadi aman buat semua jenis keycaps. Serta posisi switchnya pun juga udah aman, gak ada yang kenot lagi. Dan tambahan sedikit ya, tombol F sama J-nya ini sebenarnya dibuat lebih cembung biar makin jelas posisi FJ-nya ya. Mungkin kalau kalian typing 10 jari ya bakal kebantu gitu ya. Kalau buat pilihan switchnya ini juga gue tahu mereka cuma nawarin Gateron Pro Yellow sama Gateron Pro Red aja sih. Gak banyak pilihan dan lebih dari cukup gue rasa. Sekali lagi ini udah south facing juga, jadi dan semenjak ini transparan case, lo bisa merasakan lighting RGB keyboardnya ini tetap seru cuy, karena ya spread itu ke area bawah keyboardnya, jadi nggak sia-sia ada si LED pada keyboardnya. Sebelum kita bahas sound profile-nya si keyboard ini pun ya kita ke bagian dalamnya dulu, oke? Yang kalau lu bongkar satu persatu tuh rasanya kayak lu baru aja beli part-part ya barebone keyboard kayak group buy gitu. Ya itu sih dari penglihatan gua ya. Pertama di bagian bawah switch-nya ini ya plate itu pakai polikarbonat putih transparan.
agak sedikit lentur juga kalau di breakdown, serta buat penempatan si gasketnya pun juga di bagian ini. Lalu ada silikon dampener juga yang tebel, serta ada selembar karet lagi yang nempel di PCB-nya buat ngasih feel typing suaranya tuh biar lebih berbeda. Kalau stabilizer standar ya, cuma udah pakai kaki rata dan juga udah di loop sedikit. Buat kualitasnya udah aman, gak ada yang rattle, terus juga PCB-nya udah 5 lubang pin dengan hot swap yang Kyle punya, sama dia ada 6 baut buat nyambungin ke plate-nya lagi. Serta di bawahnya ada silikon dampener super tebal lagi dan bagus banget, ada detail di sisi bawahnya serta ada cetakan nama keyboard silicon pad gasket. Mau nama-nama keyboardnya juga ya, itu pemanis banget sih yang menurut gue ini nilai plus banget ketika lu beli si keyboardnya ini. Ya sebenarnya sih stylenya agak sedikit milgik gitu sih ya, cuma sedikit tambahan lagi untuk bagian dalamnya, yaitu di bagian baterainya ini dia tuh ada semacam case yang nempel ke PCB-nya ya. Dan hati-hati kalau kalian mau bongkar, di bagian bawah baterainya itu juga ada satu baut lagi. Dan gue juga baru lihat nih, ini semacam antena dari PCB-nya ke sisi silicon pad-nya. Kayak memang interferensi jaringan itu separah itu ya, kayak di dalam si silicon pad ini. Ya gue sih nggak tahu, jadinya unik aja gitu. Baru pertama kali lihat, atau mungkin kalau kalian ada yang tahu fungsinya itu apa ya, coba bantu komen ya. Dan buat gasketnya sendiri, dia ini ada 7 titik silikon untuk ya gasketnya. Memang ganjil ya, dan untuk silikonnya ini diberikan silikon kecil aja yang untuk fleksibilitasnya sendiri. Ini sih sebenarnya nggak terlalu flexing, cuma gua rasa ini udah cukup banget untuk sebuah gasket dari beberapa gasket yang pernah gua coba sekarang. Sedangkan untuk sound profile sendiri, keyboard ini tuh termasuk creamy suaranya. Ini sopan banget suaranya, anteng banget, nggak berisik, dan ya gua suka sih sama suara seperti ini ya. Apalagi dari style keyboardnya. Kalau buat feel tappingnya sebenarnya gue suka posisi di Fit Riser yang step pertama, yang kecil, yang nggak rendah dan nggak tinggi juga, pas. Cuma ya kayak tadi gue bilang aja, gampang jatuh lagi. Dan ya udah, gue suka banget sih. Ini gue bisa bilang pengganti keyboard TKL gue. Yang 84 Explode ini seru sih. Hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan, karena ini juga nggak ada simbol shortcut pada keycaps-nya, lo perlu baca manual guide-nya buat shortcut yang diberikan pada Daxa ini. Gua suka juga mereka memberikan beberapa informasi yang cukup detail, kayak informasi Bluetooth-nya itu seperti apa, penggunaan daya baterainya itu seperti apa juga, dan lain-lainnya. Ya sebenarnya sekedar info aja yang somehow tuh, oh gua tahu juga akhirnya. Ya gue tau lah, lumayan infonya kayak gitu. Ya kalau masih kurang lo bisa custom lagi sebenarnya via softwarenya. Seperti biasa lo bisa download via websitenya. Dan di dalamnya pun juga cukup informatif pula. Ditambah juga gue suka ada settingan buat ngatur sleep si keyboardnya ini. Dan itu pun terpisah untuk mode wireless ataupun Bluetooth-nya. Ini menarik banget. Dan ngomongin soal Bluetooth ya, pairingnya pun juga nggak ribet, kayak tinggal pencet FN 1, 2, 3 buat tipe device-nya kalian pengen, dan tahan salah satu angkanya itu selama 3 detik buat pairing ke keyboardnya ini. Dan ya simple, keyboardnya udah ke-connect sama device kalian. Sama yang terakhir soal baterai, lu dapet 3000 mAh, ini gede banget dan cukup irit juga di mode gue pakai ini. Dan sama juga kayak Daxa M64 yang short facing kemarin, lu bisa cek langsung baterainya pakai cara FN backspace, dan itu bakal otomatis muncul indikator yang dari angka 1 sampai 0-nya. Yang mana ini keren banget ya, informatif banget. Jadi ya udahlah ya, buat Daxa M84 X Ultimate ini salah satu keyboard branded yang menurut gue ini udah berhasil buat gue impress ya. Nggak peduli juga kalau misalkan ini ada OEM-nya di luar sana, tapi ya sekali lagi ini bisa dibawa ke Indonesia dan lu bisa beli dengan mudah di e-commerce kesayangan kalian. Nggak pusing lagi lu belinya kayak gimana. Lu bisa dapat keyboard wireless, terus gasket punya, short facing, exploded layout dengan desain style yang kayak gini cuy. Ya kurang apa lagi coba? Harga ya menurut gue sih enggak. Sabar, gue capek nih ngomong ke kalian gitu ya.
Dan kalau kalau ngomongin feel-nya enak ya, creamy-nya tuh dapat ya, memang nggak talky, nggak clacky juga. Tapi kalau lu pengen ngemod keyboardnya lagi, ya ini basisnya sih ini udah keren banget. Tinggal ubah aja udah cukup. Atau kalau mau modifikasi bisa, masih bisa banget. Kayak gua aja sebenarnya udah gatel pengen ganti keycaps-nya yang lebih tebel bahannya biar nggak tembus si lighting-nya lagi. Sama gue juga kalau ada kesempatan sih gue mau ganti ini ke tactile punya. Kayaknya sih udah bakalan seru. Yang terakhir lagi sebenarnya tambahan detail-detail kecil yang perlu kalian apresiasiin, yang gue udah apresiasi juga buat si Daksa, yaitu di bagian paketan dalamnya lu gue bakal dapat semacam kabel Type-C, ya bukan semacam sih, emang kabel Type-C-nya serta kain microfiber yang warna itu senada sama keyboard ini. Ini well done banget, sampai sedetail itu si Daksa ini mikirin buat produk yang kali ini. Tolong dong brand lain coba bikin kayak begini juga. Ini kayaknya bakal menarik gitu buat di tahun ini, akhir tahun ini dan juga tahun depan nanti. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Daksa M84X Ultimate ya. Ini keyboard mantep banget. Kalau kalian punya duit langsung beli aja. Dan kalau nggak punya duit tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang punya duit buat beli keyboard ini. Dan jangan lupa juga kasih pendapat dari kolom komentar sama like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semuanya itu ada di sini. Dan pokoknya untuk PC raketan sebentar lagi kita bakal buat, kita lagi beli barang ya. Bye bye.